Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang komunikasi dan kinerja organisasi, bagian bab 7. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Dengan demikian, kinerja itu merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan sejauh mana organisasi telah mencapai prestasi dan hasil kerja. Kondisi ini bersifat dinamis, artinya apabila dilakukan evaluasi, maka tingkat kinerja organisasi itu terus berubah dari waktu ke waktu. Suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi, di mana hubungan dengan segala hal yang akan sedang dan telah dilakukan organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Banyak cara dilakukan oleh organisasi untuk selalu meningkatkan kinerja. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, meningkatkan fasilitas kerja, memberikan stimulan berupa tunjangan kesejahteraan pegawai dan sebagainya. Seorang pakar manajemen organisasi mengangankan adanya untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Virus ini berupa ambisi untuk berprestasi, kerja keras, dan profesionalitas, serta melalui berbagai pelatihan dan media komunikasi organisasi untuk menghentikan virus malas kerja. Dari konsep ini dapat disimpulkan bahwa sikap positif pada setiap individu dapat menjadi faktor yang memengaruhi peningkatan kinerja organisasi. Upaya lain yang cukup strategis adalah meningkatkan komunikasi, sinergi, koordinasi, kekompakan, dan bersamaan seluruh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. A. Hubungan komunikasi dengan kinerja organisasi. Banyak ahli komunikasi memiliki kesamaan pandangan mengenai hubungan dan antara aktivitas komunikasi dengan kinerja organisasi. Mereka bersepakat bahwa komunikasi dan keberhasilan organisasi berhubungan secara positif dan signifikan. Hubungan positif mengindikasikan asumsi bahwa apabila kualitas komunikasi ditingkatkan, maka akan diikuti pula dengan meningkatkan kinerja organisasi. Hubungan signifikan berarti komunikasi merupakan variabel yang bermakna penting bagi kinerja organisasi. Memperbaiki komunikasi berarti memperbaiki kinerja organisasi. Pandangan tersebut mengisyaratkan diterimanya konsep-konsep sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan warga organisasi mengirim dan menerima pesan selalu dengan apa yang diperlukan oleh organisasi. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang memadai kehidupan di dalam suatu komunikasi. Ketika organisasi itu berharap dapat bekerja dalam sebuah manajemen yang efisien, maka di dalam mesti dilakukan langkah-langkah komunikasi internal secara terencana. Komunikasi dapat dilakukan untuk mengubah, mempertahankan, dan meningkatkan kemajuan sebuah organisasi. Organisasi yang berfungsi baik ditandai oleh adanya kerjasama secara sinergis dan harmonis dari berbagai komponen. Senantiasa terjadi komunikasi, kerjasama, saling koreksi, dan tepat sistem pembagian tugas antar komponen tersebut. Suatu organisasi dikonstruksi dan dipelihara dengan komunikasi. Artinya, ketika proses komunikasi antar komponen tersebut dapat diselenggarakan secara harmonis, ketika organisasi tersebut semakin kokoh dan kinerja organisasi akan meningkat. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai bagaimana seorang baik pimpinan maupun anggota melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peran dalam organisasi. Dengan demikian, ukuran kinerja antara suatu orang dengan orang lainnya bisa jadi saling berbeda. Oleh karena tugas dan kewenangan jabatannya juga tidak sama. Namun, secara mudah dapat dikatakan bahwa indikator kinerja yang positif adalah sikap, perilaku, dan aktivitas yang secara nyata mendukung pelaksanaan program kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Pada hakikatnya, Standar kinerja seseorang dalam organisasi dapat dilihat dari 3 indikator sebagai berikut.
Pertama, tugas fungsional. Beberapa baik seseorang menyelesaikan aspek-aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, tugas perilaku. Seberapa baik seseorang melakukan komunikasi dan interaksi interpersonal dengan orang lain dalam berorganisasi. Bagaimana dia mampu menyelesaikan konflik secara sehat dan adil, bagaimana ia memberdayakan orang lain, dan bagaimana ia mampu bekerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Tugas etika adalah beberapa baik seseorang mampu bekerja secara profesional sambil menjunjung tinggi norma etika, kode etik profesi, serta peraturan dan tata tertib yang dianut berlaku di sebuah organisasi. Hubungan antara komunikasi dengan kinerja organisasi secara sederhana dapat dideskripsikan bahwa efektivitas komunikasi akan meningkatkan kinerja organisasi. Mengapa? Karena semua pekerjaan di dalam organisasi pada kenyataannya saling berhubungan. Kurang baik kinerja sebuah divisi akan mempengaruhi negatif pada divisi lain, serta terhadap organisasi itu sendiri. Komunikasi meningkatkan keharmonisan kerja dalam organisasi. Sebaiknya, apabila tidak ada komunikasi, maka koordinasi akan terganggu. Akibatnya adalah diharmonisasi yang akan mengganggu proses pencapaian target dan tujuan organisasi untuk memudahkan pemahaman periksa gambar. Dinamika proses kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi dapat ditingkatkan melalui perbedaan komunikasi. Komunikasi adalah sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai substansi dalam organisasi. Menurut Colliner, ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi menyatakan bagian-bagian substan organisasi. Kedua, komunikasi interaktif adalah proses pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara subsistem dalam organisasi maupun antara organisasi dengan mitra kerja. Karena komunikasi merupakan variabel yang sangat menentukan kinerja, maka banyak organisasi yang memberi perhatian serius kepada usaha kondisikan komunikasi pada iklim yang kondusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang dalam organisasi? Terdapat banyak faktor, antara lain keahlian, keterampilan, motivasi, disiplin, dan semangat kerja. Bagaimana karyawan yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan menonjol? Mereka pun memiliki peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang bagus, asalkan ditempatkan pada jenis pekerjaan yang sesuai. Di dalam organisasi, begitu banyak jenis pekerjaan. Dari membersihkan halaman, menyediakan minuman, sampai menyusun perencanaan. Tentu tidak saja semua pekerjaan harus ditangani oleh seorang pintar dan cerdas. Selain komunikasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas suatu organisasi adalah suatu ukuran yang ditunjukkan oleh karyawan bahwa tujuan organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanan terlalu besar, maka dikatakan tidak efisien. 2. Otoritas dan tanggung jawab. Apabila setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otoritas dan tanggung jawabnya, maka akan meningkatkan kinerja organisasi. 3. Disiplin, meliputi waktu dan disiplin kerja. Disiplin waktu dalam arti bahwa seorang pegawai memanfaatkan waktu secara baik untuk mendukung penyelesaian tugas formal, sedangkan disiplin kerja adalah ketekunan bekerja meskipun tidak ada pengawasan secara langsung dari pimpinan. 4. Inisiatif kreativitas adalah kemampuan memberdayakan daya pikir untuk menyelesaikan pekerjaan kantor
Inisiatif sangat dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan pekerjaan. Tanpa inisiatif dan kreativitas, suatu pekerjaan tidak akan tercapai atau terselesaikan tujuan secara efektif dan efisien. C. Komunikasi kontrol. Kontrol atau pengawasan adalah suatu aktivitas untuk mengatur agar sikap dan perilaku semua anggota organisasi senantiasa sesuai dengan tuntunan tugas, fungsi, dan kedudukannya. Antara komunikasi dan kontrol memiliki hubungan timbal balik. Di suatu sisi, dengan komunikasi yang baik, maka kontrol dapat dilaksanakan lebih mudah. Di sisi lain, apabila kontrol dilaksanakan secara efektif, maka iklim komunikasi di dalam organisasi juga terjaga. Untuk mewujudkan proses pengawasan yang efektif, maka pengawasan tersebut haruslah jelas titik dan berat dan sasarannya. 1. Sikap dasar yang dilandasi teori X. Teori X berasumsi bahwa pada dasarnya, kebanyakan manusia lebih suka diawasi daripada diberi kebebasan. Mereka tidak senang menerima dan memikul tanggung jawab. Banyak pegawai yang malas selalu ingin aman saja dan hanya bekerja dengan baik apabila pengawasan itu. Apabila pengawas meninggalkan ruangan, ia akan kembali bermalas-malasan. Pegawai seperti ini akan merasa senang ketika diawasi karena merasa bisa menunjukkan bahwa ia telah bekerja. Ia akan kecewa apabila dia bekerja tidak ada pengawas yang menilainya. Motivasi kerja mereka yang utama adalah uang dan keuntungan finansial yang lain. Mereka mau bekerja karena ada hukuman atau hadiah. Manajer yang mendasarkan tindakan atas teori X cenderung mengadakan komunikasi secara ketat pada anak buahnya, membuat tugas dan pengawasan lebih jelas, serius dan banyak melakukan hukuman atau ganjaran. D. Komunikasi dan perencanaan. Perencanaan adalah penyusunan agenda kegiatan manajemen yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Mengapa suatu organisasi perlu menyusun perencanaan? Karena dengan adanya perencanaan akan mampu mengoptimalkan sistem kerja organisasi. Dengan adanya perencanaan, berbagai kemungkinan yang sekiranya menghambat pencapaian tujuan diharapkan sudah dapat diantisipasi. Ada beberapa prinsip yang dapat menjelaskan makna perencanaan bagi organisasi. 1. Untuk mencapai suatu yang diinginkan, organisasi membuat rencana. 2. Rencana menyangkut suatu aktivitas di masa yang akan datang. 3. Ciri organisasi modern, segala keputusan berpedoman pada rencana yang telah disusun. 4. Ada rencana yang sederhana, ada yang canggih, menurut kaidah-kaidah tertentu. 5. Rencana merupakan sesuatu yang disengaja. Bagi organisasi, perencanaan memiliki fungsi yang sangat penting, yakni sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu program, kegiatan maupun kebijakan. Misalnya, seorang akan membangun rumah. Agar hasil membangun rumah tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka sejak awal perlu disusun suatu rencana bangunan yang disebut cetak biru atau blueprint atau gambar teknik. Perencanaan yang baik harus dapat disusun secara cermat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan real, sebagaimana tergambarkan dari hasil analisis situasi. 2. Antisipasi kondisi masa depan, bahwa perencanaan tersebut harus menyesuaikan dengan berbagai peluang, tantangan, dan pada masa akan datang. Perencanaan itu harus memperhatikan situasi politik, ekonomi, dan berbagai aspek peluang kompensif di masa depan. 3. Perencanaan menyangkut tindakan. Artinya, di dalam perencanaan harus sudah tergambarkan alternatif tindakan untuk pengetahuan berbagai hambatan, serta visualisasi peran yang akan dimainkan organisasi di masa depan. 4. Terdapat identifikasi tugas yang harus dikerjakan di masa depan, baik tugas para anggota atau pegawai maupun pimpinan organisasi. 5. Menggambarkan kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan di masa depan.
Artinya, dalam menyusun perencanaan harus bersifat inspiratif terhadap kondisi di masa depan.